Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa muallimana Muhammadin sahibi a'lal maqam arsalahu Allahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al bararatil kiram wa sahbihi masabihi dhalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku fihi jami'ul a'la wa yabkumu fihi lisan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqat wal awad wa ba'du fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi dajjal ulama usu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sadaqallahu al-aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya fattah ya fattah ya fattah ya alimu ya alimu ya alim. Allahumma aftah alaina fathan qariba, Allahumma aftah lana futuhal arifin, amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min tilkal arba, amin ya rabbal alamin. Ashabul fadilah, para alim ulama, para habaib, alhamdulillah berkumpul pada majlis haul almarhum Kiai Haji Muhasyar Basar. Mudah-mudahan kehadiran orang-orang soleh, para guru-guru, putra-putra guru beliau menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini. Insyaallah ta'zim, tasyrif, takrim dan mahabbah saya tidak berkurang sedikit pun jikalau orang-orang yang saya cintai, saya muliakan dan saya banggakan hadir pada majlis haul malam hari ini. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau semuanya menyebabkan turunnya rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang dari guru Al-Imam Syafi'i, dari sekian ratus guru beliau, Imam Sufyan bin Uyainah, ini sering saya sampaikan dalam majlis-majlis betapa hebatnya orang saleh, kata beliau, inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Inda dzikri ahli shalah, ketika disebut orang-orang soleh, tatanazzalur rahmat, turun tuh rahmat-rahmat Allah. Itu hebatnya orang soleh, kalau disebut namanya turun rahmat. Inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Maka kalau saya tidak menyebut nama-nama beliau, karena saya melihat ada makom yang lebih penting, lebih mulia, makomul hudur, makom kehadiran beliau. Kalau disebut namanya saja, inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah fadlan bihudurihim, lebih lagi kehadiran mereka. Jadi enggak disebut namanya, ada makom yang lebih mulia, makomul hudur, makom kehadiran beliau-beliau, itu yang menyebabkan itu rahmat. Jadi orang disebut namanya belum tentu hadir fisiknya. Ini hadir fisiknya lebih hebat dari penyebutan makomud dzikri.
Jadi maqamul hudur fadlan bihudurihim, lebih-lebih hadirnya mereka di tengah-tengah kita ini. Amin ya robbal. Jadi ini malam turun rahmat, akan disebut oleh orang-orang soleh guru-gurunya. Saya tidak akan ceramah mau manakibannya kira-kira. Inilah hebatnya sanad ilmu ya. Al isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Itu Ibnul Mubarak gitu. Al isnadu minad din, sanad ilmu itu tergolong daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma, kalau bukan karena sanad ilmu dari guru, orang akan ngomong semau-maunya. Maka kalau seorang kiai itu menjelaskan daripada kitab karena penjelasan dari gurunya. Alhamdulillah guru kita Kiai Haji Muhasyar Basar ini sanad ilmunya kepada Syekh Sato Dimyati, beliau ada 2 jalur tuh. Tadi dari putranya guru beliau dari Bogor itu juga ada ketemu tuh pada Syekh Sato Dimyati Sahibul I'anah. Dari Mualim Syafi'i Adzami ketemu lagi sanadnya ya, Syekh Sato Dimyati Sahibul I'anah. Subhanallah. Jadi guru kita nih nggak kaleng-kalengan. Saya kasih tahu santrinya, putranya guru antum ini tidak kaleng-kalengan karena betul-betul nuntut ilmunya ya. Man talabal ilma falyudakkik wa illa dha'a daqiqul ilm. Man talabal ilma falyudakkik, siapa orang yang nuntut ilmu kudu diperdalam. Wa illa, dan jikalau dan wa illam yudakkik dha'a daqiqul, akan hilang kedalaman ilmu. Saya manakib beliau meskipun usianya jauh di atas saya, itu terus meneruskan tradisi ngaji kepada Mualim Syekh Jami, turun pada Syekh Sebulin Amsir. Beliau wafat, saya disuruh menggantikan, meneruskan. Karena saya katakan tidak pernah ada yang bisa menggantikan selama ini. Kalau meneruskan banyak, kalau menggantikan beda. Kalau beliau saya kiaskan itu seperti kain BHS. Nah saya meneruskan nih kain cap gajah duduk. Beda nggak harganya? Beda nggak BHS dengan cap gajah duduk? Nah beliau tuh BHS, nggak ada yang bisa gantiin. Neruskan dia, itu pun kadang-kadang nerusan subhanallah berat, terusnya duduk di tempat yang pernah diduduki oleh guru yang mulia Mualim Syafi'i Adzami. Ini ada dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Habib Zain bin Sumed, itu ada subjudul Quwwatu irtibatil murid bisyaihi. Ini anak-anak santri, kata beliau quwwatu irtibatil murid bisyaihi, kuatnya pertalian murid dengan guru. Jadi guru kita luar biasa, ngaku-ngaku sebagai muridnya Kiai Fulan, Kiai Fulan. Itu yang diajarkan agama. Jadi sebetulnya bukan guru mengakui kita sebagai santrinya, kita ngaku-ngaku sebagai muridnya. Itu quwwatu irtibatil murid bisyaihi, kuatnya pertalian murid dengan gurunya. Itu ilmu manfaat, karena kita ngaku sebagai muridnya. Itu yang penting. Dikiaskan dengan sholat berjamaah. Orang disebut makmum itu kalau adaan makmuman. Jadi ngikut di belakang imam sebagai apa? Usolli fardal maghribi salasa rakatin, adaan makmuman. Karena adaan makmuman kita dapat fadilah berjamaah. Jadi kalau di belakang tidak adaan makmuman, itu nggak dapat fadilah bersama juga nih. Kita ngaku-ngaku sebagai murid, kita ngaku sebagai makmum, itu fadilah berjamaah. Maka sebetulnya bukan beliau ngaku-ngakuin kita sebagai murid, kita ngaku sebagai muridnya gitu. Itu disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Habib Zain bin Sumed, quwwatu irtibatil murid bisyai, kuatnya pertalian murid dengan guru. Jadi penting kita ngaku-ngaku sebagai muridnya Kiai Fulan, ajengan Fulan, Buya Fulan. Itu penting. Karena apa? Dikiaskan dengan sholat berjamaah. Kita nggak dapat fadilah berjamaah kalau tidak adaan makmuman. Kalau imam dia mau adaan imaman, mau kagak, kecuali sholat Jumat terserah dia. Yang penting kita yang ngikut nih. Jadi harus ada pengakuan dari kita bahwa gua muridnya Kiai Fulan, ajengan Fulan. Itu penting. Quwwatu irtibatil murid bisyai, kuatnya pertalian murid dengan guru. Jadi bukan kiai kita ngaku kita sebagai murid, nggak penting. Yang penting kita ngaku sebagai muridnya ajengan Fulan, Kiai. Itu disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Habib Zain bin Sumed. Subhanallah. Jadi saya haul semalam ini diminta untuk ceramah, tidak ceramah. Udah testimoninya luar biasa tadi dari murid-muridnya, dari putra-putranya guru beliau. Beliau kan ngaku-ngaku sebagai muridnya dari ajengan anu, Kiai anu segala macam.
Itu penting diajarkan pada kita. Jadi yang penting tuh kita ngaku sebagai muridnya kiai dan sebagai muridnya ajengan segala macam. Kalau guru kita ngaku kita sebagai murid atau tidak terserah, yang penting kita ngaku sebagai muridnya. Ini penting untuk mendudukan guru sebagai tempat yang mulia. Ya, kita ngaku sebagai gue ngaji sama dia, gue ngaji sama dia, gue ngaji sama kiai, itu penting bagi kita. Ya, itu untuk mendudukan bahwa guru kita lebih mulia. Wa anzili syekha fi a'la manzilih waj'alhu qiblatat ta'zimin wa tanzih. Dudukan guru pada kedudukan mulia. Mana kedudukan kita ngaku sebagai muridnya, itu kita dudukan mulia. Bukan guru kita ngakui kita. Kalau guru kita ngakui kita sebagai muridnya nggak penting. Yang penting kita ini ngaku sebagai muridnya. Itu kapan-kapan ngaji bahwa kita ini muridnya kiai fulan, ajengan fulan, itu penting supaya ilmu kita manfaat. Nanti di akhirat subhanallah dalam kitab Irsyadul Ibad itu disebut idal taqal abidu wal alim ala sirat. Idza ijtama'al alim wal abid ala sirat. Kalau sudah ketemu orang alim berilmu wal abid dan ahli ibadah ala sirat, di atas jembatan. Nanti orang alim dan ahli ibadah ketemu. Idza ijtama'al alim wal abidu ala sirat qila lil abid, dikatakan pada udkhulil jannah wa tana'am biha. Kata Allah, udkhulilnya, ahli ibadah masuk kau dalam surga, wa tana'am biha, dan bernikmat-nikmatlah engkau dengan surga. Udkhulil jannah wa tana'am biha. Qila lil abid udkhulil jannah wa tana'am biha. Ahli ibadah, masuklah kau dalam surga dan bernikmat-nikmatlah kau dalam surga. Kalau ahli ibadah disuruh masuk duluan tuh ke dalam surga, udah masuk ahli ibadah masuk surga. Wa qila lil alim, dikatakan pada alim, kip huna, jangan masuk, berhenti di sini. Isfa liman ahbabta, kau kasih pembelaan syafaat bagi orang yang kau cintai. Fa innaka la tasfa'u illa suffi'ta laka, karena engkau tidak bisa ngasih syafaat kecuali engkau diberikan hak untuk ngasih syafaat. Jadi guru kita itu asy-syafi'ul musaffa, orang yang bisa ngasih pembelaan dan diberikan hak sama Allah ngasih syafaat, asy-syafi'ul musaffa. Ya, qila lil alim, dikatakan pada alim orang, kipuna, jangan masuk, berhenti lu sini. Ya, isfa liman ahbabta, kau kasih pembelaan pada orang yang kau cintai. Fa innaka la tasfa illa suffi'ta lak, engkau tidak bisa ngasih syafaat kecuali engkau diberikan hak sama Allah untuk ngasih syafaat. Itu mulianya orang-orang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka testimoni tadi sudah ceramah tersendiri bagi kita semuanya betapa guru kita ini sampai akhir hayatnya tetap semangat menuntut ilmu. Man talabal ilma falyudakkik wa illa dha'a daqiqul ilm. Jadi kalau beliau menganut omongan gurunya, kalau ngaji sampai kenyang, man talabal ilma falyudakkik wa illa dha'a daqiqul ilm. Kalau orang nuntut ilmu sampai dalam, daqiq sampai dalam. Wa illa, dan jikalau tidak, dha'a, hilanglah daqiqul ilmi, kedalaman ilmu. Terus ngaji sampai nanti ajal jemput kita baru berhenti ngaji itu. Amin ya robbal. Itu guru kita punya kemuliaan. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa orang alim itu beda dengan orang beriman. Maka orang alim itu makomnya di hadapan Allah mesti khosyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka Al-Imam Al-Qusairi kasihnya syar al-khosyah syartul alim. Al-khosyah rasa takut kepada Allah, syartul alim syaratnya orang berilmu. Kalau kita orang beriman ini cuma al-khauf saja. Allah katakan wa khaufuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepadaku jikalau kalian mengaku orang beriman. Jadi kalau ngaku beriman pada adalah khauf, al-khauf itu standar orang kita nih. Kalau orang alim tidak al-khauf, karena laisa kullu mu'minin aliman walakin kullu alimin mu'minun. Kenapa orang alim mesti khasyah? Innama yakhshallaha bi'ibadihil ulama. Pakai adatul hasr ya. Isbatul madkur wa nafyu ghairi. Innama, hanya saja, yakhshallaha, yang sangat takut kepada Allah, hanya saja, enggak yang lain. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah pada ulama. Jadi ulama itu bukan al-khauf, karena dia punya iman dan punya ilmu. Kalau orang mukmin, laisa kullu mu'minin aliman walakin kullu alimin mu'minun.
Orang mukmin itu belum tentu berilmu, tapi orang alim pasti berilmu. Makanya dia di hadapan Allah bukan lagi khauf tapi khasyah. Ini sekarang banyak sekali fenomena di mana ulama-ulama tidak lagi punya sifat istiqomah. Maka jangan cari kun sahibal istiqomah wala takun talibal karomah. Jangan nyanyi karomah, kun sahibal istiqomah, jadilah engkau pemilik sikap istiqomah. Wala takun talibal karomah, jangan nyari karomah. Karomah itu akan datang kalau kita istiqomah. Justru pintu karomah itu lewat istiqomah. Jadi kun sahibal istiqomah wala takun talibal karomah, jadilah engkau pemilik orang yang istiqomah. Jangan nyari karomah, karena justru karomah itu bisa datang karena istiqomahnya kita. Nah, beliau termasuk istiqomah di ngaji, masya Allah. Ya, ngaji kepada seorang penerus kayak saya, mestinya saya kan ngaji sama beliau, saya bilang kayak muasyar, saya ngaji sama antum nih, bukan antum saya, enggak, saya mau ngaji. Luar biasanya tawaduknya, kadang-kadang ada ibarah yang beliau sulit memahami, alhamdulillah datang ke rumah nanya, ya saya jelaskan seluruh penjelasan gitu. Makanya mayyakudil ilma min syaihin musafahatan yakun anizaihi wa tashifi fi harami wa iyakun akhidan lil ilmi min suhub fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami. Ini pentingnya kalau kita ngaji musafahah. Mayyakudil ilma min syaihin musafahatan, beliau sudah musafahah semuanya pada ajengan kiai musafahah. Mayyakudil ilma min syaihin musafahatan yakun anizaihi wa tashifi fi harami, tidak akan ada tergelincir salah memahami. Wa iyyakun akhidan lil ilmi min sub, kalau ngambil ilmunya cuma modal baca saja otodidak, fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adam, maka ilmunya di kalangan ulama seperti tidak ada. Ribuan buku pun yang dia baca dianggap tak berilmu sama ulama. Karena apa? Dalam tradisi keilmuan Islam itu ada sanad. Jadi penjelasan sesuai penjelasan guru-gurunya sampai i'anatul talib sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi testimoni tadi semuanya bukan kacang-kacangan, bahwa guru kita ngaji musyafahah, langsung ketemu mulut guru, dilihat penjelasannya, didengar, itu maka sanadnya kuat. Jadi tidak lagi nanti al-ikhwaniyah ini sebagai sebuah pesantren yang kaleng-kalengan, karena mudirnya, muasisnya dulu orang yang seneng ngaji, kemana-mana ngaji luar biasa. Saya justru ingin belajar dari beliau, begitu hebatnya, udah tua masih ngaji juga, masih terus sampai akhir. Alhamdulillah si Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah hatam tuh ya, Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah Syed Muhammad Alawi Al-Maki hatam. Yang kedua Marokil Ubudiyah hatam, Bidayatul Hidayahnya hatam juga, alhamdulillah. Beliau ikut Senin pagi pengajian. Dulu Mualim Syafi'i Azami, saya diminta untuk meneruskan. Marokil Ubudiyahnya sudah hatam, Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah sudah hatam, alhamdulillah, banyak sekali. Jadi nanti sanad ilmunya tidak lagi kaleng-kalengan, karena merujuk pada ulama-ulama yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai mengambil ibrah pelajaran dari panutan guru kita almarhum Kiai Muhassab Basar rahmatullah ridwanuh. Allah maftah abwabas sama li ruhi, Allah maftah abwabas sama li ruhi wa jafil ardo an jambih wa laqqihi bi rahmatikal amna min adzabik hatta tab'asahu ila jannatik amin ya rabbal. Baik, ini bukan ceramah, ini cuma bicara manaqib ya tentang beliau. Alhamdulillah kita sudah dengar bagaimana beliau menuntut ilmu, sehingga pada malam ini kita menghaulkan orang yang sangat cinta ilmu. Inilah yang sesuai dengan sabda Rasulullah, ya mestinya kita orang yang cinta ilmu, bukan maulid yang rame, tapi mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, salah satunya majelis ilmu. Dan kita semua menjadi pencinta ilmu yang tulus, yang ikhlas, sehingga kita ilmu bermanfaat. Al ilmu nafi ma'alima wa amila bihi sahibuh, katanya Imam Nawawi. Al ilmu nafi'u, ilmu yang ma'alima wa amila bihi sahibu, apa yang diketahui dan diamalkan oleh pemilik itu ilmu manfaat. Ma'alima wa amila bihi sahibu. Bahkan dalam sebuah nukilan kitab, Ibrahim bin Adham itu pernah berjalan, ditegur oleh satu tulisan di kitab itu, anta bima ta'lamu la ta'malu fa kaifa tatlubu ziyadatal ilmi. Anta bima ta'lamu, engkau dengan apa yang kau tahu, la ta'malu, engkau tidak amalkan. Fa kaifa tatlubu ziyadatal ilmi, bagaimana engkau menuntut tambahan ilmu. Jadi ziyadatul ilmu itu bi amalil ilmi,
tambahan ilmu itu dengan cara mengamalkan ilmu. Anta bima ta'lamu la ta'malu wa kaifa tatlubu ziyadatal ilmi. Engkau yang apa yang kau tahu kau nggak amalkan, bagaimana bisa nambah ilmu? Jadi ilmu itu bertambah lewat kita mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita Allahumma ja'alna minal amilin, Allahumma ja'alna minal alimin al amilin, Allahumma ja'alna minal alimin al amilin, amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya sampaikan sebagai takzim saya kepada Kiai Syarif Mu'awan sebagai putra beliau dan keluarga besar Al-Ikhwaniyah. Mudah-mudahan ini malam penuh dengan keberkahan dan menjadi rahmat tersendiri buat almarhum guru kita Kiai Muassar Basar di alam barzah, dan almarhumah istri beliau juga mudah-mudahan mendapatkan bagian dan tempat yang sama di sisi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.